Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen bisnis online untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen industri. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Wahyu Arif Bimantoro, NIM 19511210028 dari Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Sebelum kita memahami tentang apa itu manajemen bisnis industri, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu e-commerce. Di zaman ini, internet sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Bagi generasi Z, generasi Alpha, internet telah membuat sebuah dunia baru yang berbeda dengan dunia nyata atau sering disebut dengan dunia maya. Di dalam dunia maya terdapat berbagai hal, komunikasi, dan teknologi informasi. Setiap manusia atau kelompok manusia saling bekerja sama, bertukar ide, dan saling bantu-membantu untuk keberlangsungan kegiatan kehidupan manusia itu sendiri. Keberadaan internet di era sekarang punya peran pokok di hampir semua kegiatan, terutama ekonomi. Di antara implementasi teknologi yang paling penting atau yang sangat menonjol adalah di era atau di aspek ekonomi. Munculnya internet di aspek ekonomi membuat transformasi dari ekonomi yang konvensional menuju ekonomi yang digital atau e-commerce. Tentu butuh butuh statement-statement atau langkah-langkah dalam menjalankan e-commerce. Maka dibuatlah atau dibentuklah manajemen bisnis online. Manajemen bisnis online sangat penting dalam dalam e-commerce. Ada tiga aspek yang pokok, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengarahan. Oke, kita masuk dalam perencanaan. Definisi perencanaan sendiri adalah menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam bisnis online sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ada beberapa unsur dalam perencanaan, yaitu manusia. Manusia adalah otak dari sebuah manajemen tersebut, dan uang atau modal. Modal adalah hal dasar dalam membangun bisnis online. Dan juga materi atau bahan, mesin untuk mengolah bahan tersebut, dan metode. Metode adalah bagaimana cara mengolah bahan itu untuk dipasarkan atau didistribusikan ke konsumen. Ada beberapa pasar dalam manajemen bisnis online, yaitu seperti web, dan nanti kita bahas satu persatu. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam pengorganisasian dalam manajemen bisnis industri, bisnis online maksudnya. Pengorganisasian lebih merujuk pada pembahasan bagaimana cara mengelola atau mengatur dengan sedemikian rupa sebuah bisnis online sebagaimana yang telah direncanakan supaya berjalan dengan mudah dan lancar. Ada beberapa metode atau beberapa cara dalam pengorganisasian, yaitu menentukan produk apa yang akan dijual. Menentukan produk adalah hal yang cukup vital, ya, cukup pokok dalam bisnis online. Bisnis online itu bersifat global, jadi persaingan sangat ketat, maka pemilihan produk harus sesuai dengan apa yang dimau oleh konsumen. Yang kedua, promosi. Promosi adalah hal yang cukup penting dalam bisnis online karena promosi atau adalah memberitahu konsumen apa yang kita jual.
Dan yang ketiga adalah pembuatan website. Website itu dianalogikan sebuah tempat atau toko dalam bisnis konvensional. Pembuatan website harus sesuai dengan apa yang dimau oleh konsumen, agar konsumen dapat dengan mudah untuk mencari produk yang kita jual. Yang kedua, kita masuk dalam pengarahan dalam manajemen bisnis online. Manajemen bisnis online sangat berorientasi pada kemampuan pengarahan yang sudah direncanakan dengan tata kelola kepada sasaran yang akan dijangkau. Menurut Daryanto, definisi pemasaran dalam pengarahan bisnis online adalah manajerial dan proses sosial di mana manusia dan kelompok memperoleh kebutuhan yang saling menguntungkan, maksudnya. Intinya saling menguntungkan, mutualisme. Yang kedua, menurut Darmesta, definisi pemasaran adalah berfungsi yang memiliki kontak yang paling tinggi dalam lingkungan eksternal, namun perusahaan hanya mempunyai kendali terbatas terhadap lingkungan eksternal tersebut. Oleh sebab itu, aspek pemasaran dalam yang diarahkan mampu membuat bisnis online berjalan dengan lancar. Setelah kita mengetahui tentang apa itu manajemen dan isinya, kita masuk ke dalam instrumen bisnis online. Dalam bisnis online tidak lepas dari dua hal, yaitu untuk saat ini, untuk zaman ini tidak bisa lepas dari dua hal, yaitu media sosial dan toko online. Cepatnya media sosial berkembang membuat media sosial menjadi lahan dalam pemasaran bisnis online. Banyak media sosial yang mempunyai fitur-fitur untuk pemasaran dalam bisnis online. Contohnya Instagram. Yang kedua, toko online. Toko online atau online shop didefinisikan sebagai lahan atau tempat untuk terjadinya proses jual beli namun secara daring melalui internet. Online shop mempunyai kelebihan bagi konsumen, yaitu penghematan biaya, pembayaran yang dilakukan secara transfer atau metode lain. Produk bisa langsung diantar ke konsumen dan harga bersaing. Online shop bisa dikatakan juga tempat jual beli antara konsumen dan penjual secara maya. Banyak toko online di Indonesia yang cukup terkenal, yaitu ada Traveloka, Tokopedia, Bukalapak. Banyak keuntungan dari toko online, yaitu pembayarannya yang aman. Produk bisa diantar ke konsumen atau dibeli oleh konsumen tanpa melewati agen. Jadi harganya bisa bersaing. Lalu kita masuk ke dalam manajemen bisnis online yang baik. Dalam manajemen di semua hal, tidak hanya di bisnis online, harus terstruktur dengan baik. Dalam pembuatan sistem manajemen yang baik, dalam hal ini sistem manajemen bisnis online perlu memperhatikan tiga hal, yaitu standar prestasi. Standar prestasi sangat diperlukan dalam manajemen bisnis online karena bisnis online tersendiri termasuk bisnis yang sangat luas, bisa diakses oleh siapapun di seluruh dunia. Untuk itu diperlukan standar. Standar prestasi memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai target bagi pelaksana, alat ukur keberhasilan. Yang kedua adalah mengevaluasi. Dalam manajemen bisnis online yang baik, tentu harus ada evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebuah proses yang terencana
dan juga sistematis untuk membandingkan capaian dengan tolak ukur atau patokan yang sudah diterapkan, lalu dibentuk sebuah kesimpulan atau penyusunan saran pada setiap program. Evaluasi dapat memberikan kepuasan dalam pekerjaan, juga memahami hasil yang sudah terencana terlebih dahulu. Tujuan dari evaluasi adalah diantaranya sebagai instrumen perbaikan, sebagai upaya memperbaiki daya, dana, dan juga manajemen pada periode berikutnya, dan juga manfaatnya adalah memperbaiki proses sehingga muncul peningkatan yang terus-menerus, walaupun peningkatan itu sedikit, tapi yang penting ada peningkatan. Dan yang instrumen terakhir dalam manajemen bisnis online yang baik adalah perbaikan. Bisnis online adalah hal yang sangat kompleks karena memadukan ekonomi dan teknologi, terutama teknologi internet. Perbaikan dalam bisnis online diimplementasikan oleh penjual untuk dapat memperbaiki ide, gagasan untuk membuat manajemen bisnis online tersebut semakin baik dan berkembang. Perbaikan yang sudah direncanakan dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga laba penjualan dapat terus meningkat. Oke, kita memasuki kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu di era modern ini berbagai hal dituntut secara cepat atau secara sistematis, secara harus menggunakan teknologi, apalagi di era industri yang semua hal tidak luput dari otomasi teknologi. Salah satu instrumen pokok dalam otomasi adalah internet. Dalam ekonomi juga diwajibkan untuk berevolusi dari konvensional menuju ekonomi yang akrab dengan digital atau yang kita sebut tadi adalah e-commerce. Oleh sebab itu, atau oleh sebab tersebut muncullah sebuah budaya penggerak ekonomi yaitu bisnis online. Bisnis ini berbeda dengan bisnis konvensional yang hanya bisa dijangkau oleh konsumen terbatas. Bisnis online memiliki kelebihan tidak terbatasnya waktu atau jarak antara penjual dan konsumen itu sendiri. Namun untuk mewujudkan bisnis online yang baik dibutuhkan sebuah manajemen bisnis online. Manajemen bisnis online sebagai instrumen penting atau instrumen yang vital dalam sebuah kegiatan bisnis online. Manajemen bisnis online membutuhkan beberapa aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan yang terwujud bertujuan untuk mewujudkan target tertentu atau target yang disepakati oleh organisasi bisnis online itu sendiri. Dalam pelaksanaan manajemen bisnis online memerlukan target, evaluasi, dan perbaikan. Oke, sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.